Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwati billahi rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahannya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan hadirnya kita di sini bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan kita tentang adab Islamiyah, adab-adab Islam, yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan masuki bab yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan adab-adab berbicara. Adab-adab berbicara. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ya, surah Al-Isra ayat 36. Ini menunjukkan bahwa kita pada hari kiamat kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, termasuk juga apa yang terbetik di dalam hati kita. Tapi di dalam ayat ini tidak disebutkan lisan. Ya, di dalam ayat ini tidak disebutkan lisan. Sesungguhnya lisan itu adalah penerjemah atau yang menyampaikan bahasa dari hati. Ya. Lisanlah yang menyampaikan apa yang ada di dalam hati, dan semuanya itu apa yang dibicarakan oleh lisan kita, apa yang kita dengar dari pembicaraan-pembicaraan tersebut, dan apa yang kita lihat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang dapat memberi jaminan atas apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya ini maksudnya mulutnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maksudnya apa? Kemaluannya. Admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga dua hal tersebut, ya, lisan dan kemaluannya, maka aku, kata Rasulullah SAW, akan memberikan jaminan surga kepadanya. Di antara adab-adab berbicara, yang pertama, hifzul lisan, menjaga lisan. Hendaknya kita menjaga lisan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inti dari menjaga lisan adalah apa? Menjaga lisan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang ini sangat banyak. Di antaranya adalah bahwa suatu kalimat bisa menjadi penyebab kemurkaan Allah. Sebagaimana suatu kalimat juga bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan." Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan suatu kalimat dari keridhaan Allah di mana dia sama sekali tidak memperhatikannya. Yarfa'uhu Allahu biha darajat, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena kalimat tersebut. Ini yang pertama, dia tidak memperhatikan apa yang mengucapkan, namun kalimat yang dikeluarkan tersebut ternyata itu adalah kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa mengangkat derajatnya. Adapun kebalikannya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat, ya, yang kalimat tersebut dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Ya. Hingga dia dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Ini diantara dalil yang mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati sebelum berbicara. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini kaitannya berbicara dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Apa kaitannya? Apa yang kita ucapkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan yang baik ataupun perkataan yang buruk, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia waspada. Dan apa yang dia ucapkan tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik itu berupa apa? Berupa zikir-zikir, ya. Berupa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat, perkataan, pembicaraan yang berkaitan dengan maslahat dunia maupun akhirat. Hal-hal yang bermanfaat. Dari Ali bin Hatim radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya apa? Bersedekah dengan sebutir kurma. Berapalah nilainya sebutir kurma? Tapi kalau seandainya tidak ada, fabi kalimatin thayyibah. Apa itu? Maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik. Artinya kalau sama sekali dia tidak lagi memiliki harta, sampai satu biji kurma pun dia tidak punya, tapi pasti semuanya memiliki lisan yang dengannya bisa dia bersedekah. Ya, masih punya lisan yang dengannya dia bersedekah. Inilah yang dimaksud dengan kalimat yang baik adalah sedekah. Berdakwah, sedekah. Membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, berkata-kata yang baik berupa nasihat, ya, itu juga adalah merupakan sedekah. Yang keempat, ya, keutamaan sedikit berbicara dan makruhnya banyak berbicara. Hal ini berdasarkan
hadis Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan majlisnya paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling aku benci dan majlisnya paling jauh dariku adalah ats-tsartsarun. Siapa itu? Orang-orang yang banyak bicara. Orang-orang yang banyak bicara. Kenapa? Karena banyak berbicara. Apalagi berbicara atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bermaslahat, dia khawatirkan dia akan jauh menyimpang dari kebenaran. Akan jauh menyimpang dari kebenaran. Banyak berbicara, dia khawatirkan dia akan tergelincir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa banyak bicara, maka ia akan sering tergelincir. Yang kelima, peringatan terhadap ghibah dan namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad ayisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan salat di jazirah Arab. Akan tetapi setan tidak berputus asa untuk menyebarkan hasutan di antara mereka. Ya. Setan tidak berputus asa untuk apa? Menyebarkan hasutan di antara mereka. Ya. Menghasut mereka dengan apa? Menghasut mereka dengan permusuhan, kebencian, peperangan, ya, menebar fitnah dan lain sebagainya. Adapun untuk menghasut orang-orang yang salat, untuk menyembah syaitan, untuk menyembah iblis, maka alhamdulillah di jazirah Arab tauhid telah dikenal luas, ya. Tauhid telah dikenal luas. Makanya cara yang lain yaitu dengan mengadu domba, ya, menghasut. Dan ghibah serta namimah adalah merupakan salah satu benih, ya, kebencian, permusuhan yang ditanamkan oleh iblis di tengah-tengah manusia. Dan ini merupakan salah satu senjata iblis, ya, ghibah dan namimah salah satu senjata iblis untuk mencerai-beraikan manusia, untuk mencerai-beraikan jamaah, memutuskan tali silaturahim, ya, antara keluarga, karib kerabat, ya, memutuskan hubungan sesama manusia dengan cara apa? Ghibah dan namimah, mengadu domba. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan, ya, mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, adakah seorang di antara kamu suka ayyakula lahma akhihi, memakan apa? Bangkai, ya, daging saudaranya yang sudah mati. Ya. Ayyakula lahma akhihi maita. Ya. Maka jawabannya fakarihtumuh. Maka tentulah kamu merasa jijik dengan hal tersebut, merasa jijik dengan memakan bangkai. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan Rasulullah SAW bersabda,
Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai segenap orang yang merasa aman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. Merasa aman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. La tagtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menggibah kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratah. Karena sesungguhnya seseorang yang mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdhahu fi baitihi. Barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah cari kesalahannya, niscaya Allah akan mempermalukannya di rumahnya. Niscaya Allah akan mempermalukannya di rumahnya. Artinya, sekalipun dia berbuat sesuatu dan yaitu berupa aib, maksiat, dan dia berusaha menyembunyikan aibnya tersebut, dikarenakan dia suka membuka aib orang lain, maka Allah pun akan membuka aibnya. Allah pun akan membuka aibnya. Dari mana aibnya terbuka? Dari rumahnya. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, maka Allah pun juga akan diistilahkan di sini mencari-cari aibnya. Allah Maha tahu atau tidak? Allah Maha tahu. Inilah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Siapa yang buka aib orang lain, maka Allah pun juga akan buka aibnya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, berikutnya adalah terkait dengan adab lisan yang keenam, larangan menceritakan setiap apa yang didengar. Setiap perkataan yang didengar dari orang yang bisa jadi perkataan itu memang ada benarnya, bisa juga ada dustanya. Maka demikian, kalau ada orang yang suka menceritakan apapun yang didengarnya, padahal berita itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama berita itu benar atau berita itu dusta. Namun dia suka menceritakan. Berarti bisa jadi ada saatnya, ada kalanya dia akan menceritakan atau mengabarkan kedustaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan berdosa bahwa ia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Jadi itu sudah dosa, ya. Kenapa? Karena kebiasaannya menceritakan apa yang dia dengar. Nah, termasuk di zaman kita sekarang, di zaman media sosial ini, dapat, wah ini lagi viral, share. Lagi viral, share. Benar atau tidak? Tunggu aja, nanti kalau memang ternyata salah, nanti ada klarifikasinya. Berita ini heboh, share. Berita itu heboh, share. Ya. Kalau media media-media pemberitaan, ya mereka penting share. Nanti kalau ada keliru, klarifikasi. Kan begitu kerjaannya. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu, ini juga adalah merupakan dosa. Yang harus kita perhatikan di sini pertama kali adalah benar atau tidak. Kalau masih prasangka, masih dugaan, ya jangan. Berarti kita belum yakin kebenarannya. Dan yang kedua, sekalipun berita itu benar,
sekalipun berita itu benar atau sesuatu itu benar adanya, memang itu fakta. Yang berikutnya adalah kalau kita bagi, kalau kita share, bermaslahat ataukah tidak? Bermaslahat ataukah tidak? Iya, ini benar, tapi kalau kita bagi ternyata kemudian mengakibatkan apa? Kebencian, mengakibatkan apa? Permusuhan, mengakibatkan apa? Hal-hal buruk yang lainnya. Maka dilihat di sini maslahat ataukah bermaslahat ataukah tidak. Dan yang paling pokok, yang paling utama adalah kita mengabarkannya karena apa? Kita mengabarkannya karena apa? Karena supaya kita dianggap sebagai orang yang update dalam berita, ataukah kita ingin dikatakan sebagai orang yang memang suka menebar kebaikan? Ya, memang itu baik. Tetapi kalau kita inginnya dianggap sebagai orang yang suka menyebarkan kebaikan, berarti bukankah itu kita menginginkan kemuliaan di sisi manusia, menginginkan pujian? Itulah hakikat riya, itulah hakikat riya. Makanya ada 3 hal di sini. Kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, klarifikasi benar atau tidak. Yang kedua, bermaslahat atau tidak kalau kita sebarkan. Jangan-jangan kalau kita ini benar kita sebarkan malah mudarat yang datang, bahaya yang datang. Dan yang ketiga, walaupun itu benar, walaupun itu bermaslahat, yang ketiga niat kita apa? Nah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ya, peringatan terhadap kedustaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Tersirat dalam ayat ini, yakni janganlah kalian termasuk orang-orang yang berdusta. Karena dalam ayat ini katakan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Artinya jangan kalian bersama orang-orang yang berdusta. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Ya. Sesungguhnya kejujuran akan menuntun kepada perbuatan baik dan perbuatan baik akan menuntun kepada surga. Dan seseorang akan senantiasa berkata jujur sehingga dia menjadi orang yang jujur. Kebalikannya, sambungan dari hadis ini adalah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menuntun kepada perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan jahat itu akan menuntun kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang akan senantiasa berdusta sampai dia ditulis oleh Allah sebagai seorang pendusta. Kalau seseorang sudah berdusta sekali, ya, orang yang berdusta sekali, maka setelahnya akan diikuti oleh kedustaan-kedustaan yang lainnya. Kalau tidak percaya kita lihat pada praktek keseharian. Ya. Dari mana? Dari ini. Ya. Sama siapa? Sama anu. Ngapain? Beli itu. Udah berapa nih? Ada 3 kan? Padahal dia tidak pergi ke sana. Padahal dia tidak pergi ke tempat itu. Jadi satu kedustaan akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Dan banyak sekali kejahatan, banyak sekali maksiat yang intinya sebenarnya adalah kedustaan, berawal dari kedustaan. Berawal dari ketidakjujuran. Ini terkait dengan lisan. Dan kedustaan yang paling besar, kedustaan apa?
kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Kedustaan yang paling besar adalah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana berdusta kepada Allah? Ya, kedustaan atas nama Allah. Ya. Seperti orang yang bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah dalam rangka untuk menguasai harta seorang muslim. Dia bersumpah atas nama Allah. Ini berarti kedustaan atas nama Allah. Kemudian juga termasuk kedustaan atas nama Allah menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ini juga termasuk berdosa atas nama Allah. Masruq mengatakan bahwa berhati-hatilah dengan tafsir Al-Quran, karena menafsirkan Al-Quran berarti meriwayatkannya dari Allah. Menafsirkan Al-Quran berarti apa? Meriwayatkannya dari Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita membacakan ayat kemudian kita menafsirnya dengan menurut pikiran kita, menurut perasaan kita. Hendaklah kita ingin menafsirkan sesuatu, pastikan dulu bagaimana tafsirnya menurut para ulama. Karena ada tafsir ayat dengan ayat, ya, ada tafsir ayat dengan ayat ditafsiri oleh hadis. Karena ada tafsir berikutnya adalah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, ya. Ada tafsir satu ayat ditafsirkan dengan perkataan tabi'in, ya. Tidak ada tafsir dengan perkataan kita, ya. Ini 4 tingkatan tafsir, ya. Tafsir dengan ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat, ayat ditafsirkan dengan perkataan tabi'in. Tidak ada yang kelima. Ya, ada tafsir yang berdasarkan riwayat, ya. Berdasarkan riwayat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menafsirkan satu ayat, sahabat menafsirkan, contohnya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ya. Atau berikutnya Qatadah menafsirkan ayat ini. Dan para ulama terkadang mereka membuat suatu ungkapan yang itu adalah merupakan sebenarnya bahasa lain atau bahasa yang supaya mudah dipahami, yang mereka ambil dari mana? Dari tafsir dari Al-Quran. Mereka ambil dari tafsir dari itu yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, yang itu yang mereka ambil dari perkataan sahabat dan tabi'in. Seperti contoh yang kita dapatkan yang mudah, seperti tafsir As-Sa'di, ya. Nah, jadi termasuk kedustaan atas nama Allah adalah apa? Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Kemudian berikutnya adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Ya jelas seperti apa? Pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis itu berarti kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Atau kita ragu, ini hadis atau bukan? Jangan disampaikan ini hadis. Ini hadisnya sahih apa enggak, ya? Jangan disampaikan. Kalau memang tidak tahu. Kalau ingin menyampaikan hadis, maka kita harus yakin ini adalah hadis. Apa derajat hadisnya? Sampai segitunya, ya. Ini merupakan sikap kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam melakukan kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengatakan. Karena kita menyampaikan sesuatu seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan. Kita menyampaikan sesuatu seakan-akan Rasulullah SAW mengamalkan atau menyetujuinya. Takrir, ketetapan dari Rasulullah SAW. Padahal tidak pernah disabdakan Rasulullah SAW, tidak beliau amalkan, tidak pernah beliau tetapkan atau beliau setujui dari perbuatan para sahabat. Dan ancamannya adalah neraka.
Ya, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena barang siapa yang berdusta atas namaku pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Yang keberapa? Sudah keberapa tadi? Udah ke 7? 6? 7? Ayolah, terserahlah. 8 ya? 8 ya? Berikutnya adalah larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan keji. Al-fahish, ya. Ya, Rasulullah SAW telah melarang berkata keji, melaknat, ya, berkata kotor, dan perkataan-perkataan yang batil lainnya. Ya, mana sabda Rasulullah SAW, "Laisal mu'minu bit-tu'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Bukan akhlak seorang mukmin apabila dia tu'an, suka menghujat, la'an, suka melaknat, walal fahish, berkata keji, walal badhi, ya, berkata buruk. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas seorang yang jujur sering melaknat. Berarti orang yang sering, yang suka melaknat berarti tidak diakui kejujurannya oleh Rasulullah SAW. Dia tidak dianggap seorang yang jujur oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang sering melaknat tidak akan menjadi syahid, tidak akan menjadi saksi, dan juga tidak akan memberi syafaat pada hari kiamat. Mereka tidak akan dijadikan sebagai saksi, ya, tidak bersaksi atau tidak diterima kesaksian mereka, ya. Dan mereka juga tidak berhak untuk memberikan syafaat, Siapa itu? Orang yang suka melaknat. Dan ini termasuk dosa yang paling besar, ya, termasuk dosa yang paling besar. Dan termasuk sebesar-besar dosa adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Mendengar hal ini, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Apa iya dia akan melaknat orang tuanya? Apakah ada anak yang akan melaknat kedua orang tuanya? Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, dia mencaci bapak orang lain. Nah, maka dibalas. Orang tersebut akan mencaci bapaknya. Dia mencaci ibu orang lain. Maka yang dicaci itu akan membalas mencaci ibunya. Maka ketika dia mencaci, dia melaknat bapak ibu orang lain akan melaknat, mencaci bapak ibunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia seperti melaknat kedua orang tuanya. Dan ini adalah sebesar-besar dosa, ya, tergolong sebesar-besar dosa. Berikutnya yang ke-9, keutamaan meninggalkan al-mira'. Al-mira' itu perdebatan, walaupun dia berada dalam kebenaran. Karena Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pemuka di hamparan surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada dalam kebenaran. Jadi dalam hadis ini diterangkan, siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia jujur, dia benar, ya, maka dijanjikan untuknya apa? Sebuah rumah di halaman surga.
Berarti ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Berikutnya adalah larangan. Larangan membuat suatu kaum tertawa dengan perkataan dusta. Artinya melawak, tetapi dengan kedustaan. Ini jelas karena Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Kecelakaanlah bagi orang yang menceritakan sesuatu kemudian dia berdusta dalam ceritanya itu. Tujuannya apa? Dengan tujuan membuat orang-orang yang mendengarnya tertawa. Wailul lahu, wailul lahu. Kecelakaanlah baginya, kecelakaanlah baginya. Berarti berapa kali Rasulullah SAW katakan wail? Tiga kali. Di awal Rasulullah SAW mengatakan wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib. Ya. Dia bercerita, menyampaikan sesuatu kemudian dia berdusta. Kemudian di akhirnya wailul lahu, wailul lahu. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya. Ini larangan, ya, larangan membuat suatu kaum tertawa dengan kedustaan. Yang ke-11, adab yang ke-11, kalau ada seseorang yang menceritakan sesuatu kepada saudaranya, kemudian orang yang menceritakan ini berpaling, artinya menengok kanan, menengok kiri, lihat kanan, lihat kiri, itu artinya apa? Artinya pembicaraan ini dirahasiakan. Walaupun dia tidak mengatakan, jangan bilang ke siapa-siapa ya, jangan ceritakan ke siapa-siapa ya. Ketika dia berbicara ya dengan kita, ada seseorang berbicara dengan kita hanya berdua saja. Kemudian ketika berbicara kemudian dia melihat kanan, dia melihat kiri ya. Ini sebenarnya dia ingin mengatakan apa? Rahasiakan pembicaraan ini, jangan ceritakan kepada orang lain. Walaupun dia tidak mengatakan, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, walaupun dia tidak bilang itu, berarti ini adalah rahasia untuk dijaga, tidak disebarluaskan. Yang ke-12, mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Karena Rasulullah SAW katakan, muliakanlah orang tua. Yahya bin Sa'id berkata, yakni yang berbicara adalah orang yang lebih tua. Artinya kalau kita berada dalam satu majelis gitu kan, maka kita utamakan orang tua yang berbicara terlebih dahulu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Adab selanjutnya yang ke-13, tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah SAW sedang berbicara. Ada orang Arab Badui menyela, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah SAW tidak menghentikan pembicaraannya. Setelah selesai, barulah kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mana orang yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat?" Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, "Aku di sini wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya tadi. Kiamat itu terjadi ketika amanah diabaikan. Maka Arab Badui ini bertanya lagi, bagaimana amanah diabaikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah." Kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat.
Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Rasulullah SAW di sini tetap melanjutkan pembicaraannya, tidak langsung menjawab apa yang ditanya oleh Arab Badui tersebut. Nah, di sini ada pesan bahwa kita tidak boleh memotong pembicaraan. Berikutnya yang ke-14, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa dalam berbicara, tidak tenang, menjadi sebab utama tidak difahaminya apa yang kita bicarakan. Orang tidak akan paham, atau kurang dipahami, atau kurang dimengerti karena kita tidak tenang, tergesa-gesa dalam berbicara. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyampaikan suatu hadis dengan cepat sebagaimana kalian menyampaikannya dengan cepat. Di sini menunjukkan apa? Rasulullah SAW menyampaikan suatu ucapan ya dengan tidak tergesa-gesa. Berikutnya adalah yang ke berapa? 15. Merendahkan suara ketika berbicara. Surat Luqman ayat 19, waghdud min sautik inna ankaral sauti la sautul hamir, inna ankaral aswati la sautul hamir. Waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Lunakkanlah suaramu, pelankanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi merendahkan suara, ya, suara direndahkan ketika berbicara. Dan mengeraskan suara terhadap orang lain ini adalah termasuk adab yang buruk, ya, menunjukkan ketidakhormatannya kepada lawan bicaranya tersebut. Ya, kurang hormat terhadap orang lain. Berikutnya yang ke-16, lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang harus dihindari. Ada beberapa lafaz, kalimat-kalimat yang harus dihindari. Yang pertama adalah lafaz-lafaz pengkafiran, tabdi'. Pengkafiran berarti mengatakan kamu kafir. Tabdi' mengatakan berarti kamu adalah pelaku bid'ah. Tuduhan sebagai pelaku bid'ah atau tuduhan sebagai seorang yang kafir atau tafsik, menuduh seseorang sebagai seorang yang fasik. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Beliau mengatakan, siapa saja seorang muslim yang mengkafirkan muslim lainnya, maka jika memang dia seorang yang kafir, maka apa yang dituduhkannya itu benar, dan jika tidak, maka yang menuduh itulah dia yang kafir, yang menuduh itulah yang kafir. Jadi kalau kita ingin memberikan nasihat kepada seseorang, cukup kita katakan bahwa perbuatanmu ini adalah perbuatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan kekufuran. Yang keperbuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada landasan syariatnya. Ya, yang kau lakukan ini adalah maksiat, tetapi tidak memvonis orangnya sebagai seorang kafir, seorang mubtadi' atau seorang fasik. Karena kenapa? Karena ini harus ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya harus dipenuhi. Dan tidak sembarangan orang. Dan ada konsekuensinya. Ya. Harus dipastikan dalil sudah sampai kepadanya atau belum. Ya. Harus dipastikan bahwa dia memang sudah memahami dalil yang kita sampaikan.
harus dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi syubhat di pikirannya. Dia sudah tahu dalil, dia sudah paham, tapi masih ada keraguan karena dia dengar dari ustaz berkata begini, masih boleh kok kalau begini-begini. Dari ustaz yang lain mengatakan itu hanya baru makruh saja kok, tidak haram. Berarti masih ada syubhat, masih ada kerancuan, masih ada racun yang ada di dalam pikirannya. Artinya di sini kita jangan sampai memposisikan diri kita sebagai seorang hakim. Jangan posisikan diri kita sebagai seorang hakim. Karena konsekuensinya berat. Mengatakan seorang yang kafir, bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan harta warisannya? Banyak konsekuensinya. Termasuk dia kalau meninggal tidak disolatkan. Ini bukan perkara yang ringan. Maka sekali lagi kita tidak menjadikan posisi kita sebagai seorang hakim. Kemudian lafaz lainnya yang harus kita hindari adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Yang hanya boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah. Yang boleh bersumpah dengan makhluknya itu siapa? Allah. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, wal qamari, dengan bulan, wal lail, makhluk Allah berupa malam, ya. Apalagi yang lain, wal asr, demi masa, dan yang lainnya. Kalau kita hanya bisa bersumpah dengan Allah, bersumpah dengan nama Allah. Dan lafaz sumpah itu kalau dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf waw. Kita katakan apa? Wallahi. Atau menggunakan huruf ta, tallahi. Atau menggunakan huruf ba, ya, billahi. Ini menunjukkan apa? Sumpah. Dalam bahasa Arab ini menunjukkan sumpah. Ya, kalau kita kan biasanya yang sering kita dengar adalah wallahi, ya. Ya, ada wa. Kemudian belakangnya berharokat kasrah. Wallahi. Tapi juga bisa dengan huruf ta, tallahi. Bisa juga dengan huruf ba, billahi. Ini semuanya merupakan lafaz sumpah. Bersumpah dengan nama Allah. Nah, ini yang diperbolehkan. Atau bersumpah dengan kekuasaan Allah, bi'izzatillah. Nah, ini juga diperbolehkan. Tetapi bersumpah dengan makhluk Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau telah berbuat syirik. Dan termasuk perkataan atau lafaz yang dilarang adalah perkataan seseorang kepada seorang munafik. Perkataan seseorang kepada orang munafik dengan mengatakan Sayyid, Tuan, wahai tuanku. Rasulullah SAW bersabda, la taqulu lil munafiki sayyidun. Janganlah kalian mengatakan tuan kepada seorang munafik. Jangan mengatakan tuan kepada seorang munafik. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Karena apabila dia seorang tuan, orang munafik itu dia adalah seorang tuan, maka sesungguhnya kalian telah membuat Rabb kalian murka kepada kalian. Ini apa? Larang mengatakan tuan, atau wahai tuanku, sayyidi, kepada orang munafik. Dan sabda Rasulullah SAW, karena apabila dia seorang tuan, sayyid, yakni yang dipertuan oleh suatu kaum, maka maknanya adalah kalian telah menjadikan Allah murka karena telah mengagungkan orang munafik tersebut. Sedangkan seorang munafik tidak berhak untuk diagungkan. Seorang munafik tidak berhak untuk diagungkan.
Dan catatan di sini, sebagian besar kaum muslimin ketika mengucapkan bahasa Inggris yang maknanya Tuhan, apa bahasa Inggrisnya? Tuhan, Mister, ya, yang bermakna apa tuh? Tuhan. Ada bentuk pengagungan, ada bentuk penghormatan. Ini juga maknanya adalah apa? Sayyid. Ini juga ada maknanya apa? Sayyid. Ini juga terlarang. Kenapa? Kepada orang munafik saja tidak patut untuk kita ucapkan apa? Sayyid, pengagungan. Terlebih lagi kepada orang kafir. Terlebih lagi kepada orang kafir. Ini banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Kemudian ada yang lain. Ini banyak di tengah masyarakat kita yang mengatakan seperti ini. Kamu haram berbuat ini, ya. Karena dia ingin melarang kawannya, gitu kan? Ingin melarang kawannya. Haram. Nah, sebenarnya secara syariat tidak haram, tapi karena dia ingin melarang kawannya, dikatakan apa? Haram. Haram, tidak boleh kamu melakukan itu. Haram kamu pergi. Haram kamu mengambilnya. Haram kamu memakannya. Haram kamu menjualnya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Sekalipun itu sebenarnya maksudnya apa? Tidak boh. Sebenarnya tidak boleh gitu. Maksudnya adalah tidak boleh, tapi menggunakan istilah apa? Menggunakan istilah apa? Haram. Nah. Sedangkan Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi di sini tidak boleh menyifati sesuatu dengan pengharaman kecuali memang sesuatu tersebut telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mengandung unsur pada lafaz ini, pengucapan lafaz seperti ini mengandung unsur melampaui batas terhadap rububiyah Allah. Dari sisi apa? Rububiyah. Karena yang bisa menghalalkan, yang bisa mengharamkan siapa? Itulah hak Allah. Allah lah yang berhak untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Jadi ada unsur apa sini? Melampaui batas pada sisi rububiyah. Ya, dia menggambarkan seolah-olah itu diharamkan oleh Allah, seakan-akan itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kita pelajari kesempatan berbagai ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik untuk bisa menjaga lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi kita dengan adab-adab Islam. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon maaf tidak ada pertanyaan di kesempatan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.